Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya India Aulia dari PBA 2 dengan NIM 222020461. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemerolehan Bahasa. Sebelumnya, bahasa merupakan lambang bunyi yang memiliki makna tertentu yang diperoleh dari hasil artikulasi melalui seperangkat alat ucap manusia, sehingga dari bunyi-bunyi tersebut menghasilkan maksud dan tujuan terhadap mitra tutur. Kita masuk ke pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Pemerolehan bahasa merupakan satu kesatuan bunyi di mana bunyi-bunyi bahasa tersebut mampu menambah pengetahuan melalui hubungan sosialisasi guna mendapatkan pemerolehan bahasa yang kaya akan makna. Pemerolehan bahasa anak dapat terjadi secara berkesinambungan, di mana anak yang masih memperoleh bunyi bahasa yang sifatnya sederhana karena perkembangan itu adalah proses. Maka anak mampu mendapatkan rangkaian bunyi bahasa yang sifatnya akan memperkaya pembendaharaan kata. Selanjutnya adalah tahap pemerolehan bahasa. Menurut Aichison, dalam Haras dan Andika tahun 2009, tahap kemampuan bahasa anak terdiri atas hal-hal berikut. Yang pertama adalah menangis. Menangis pada bayi ternyata memiliki beberapa tipe makna. Ada tangisan untuk minta minum, minta makan, kesakitan, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendekur. Fase yang mirip dekuran merpati ini dimulai saat anak berusia sekitar 6 tahun. Mendekur sebenarnya sulit dideskripsikan. Bunyi yang dihasilkannya mirip dengan bunyi vokal, tetapi hasil penelitian menggunakan spektrogram menunjukkan bahwa hasil bunyi itu tidak sama dengan bunyi vokal yang dihasilkan orang dewasa. Ketiga, meraban. Secara bertahap, bunyi konsonan akan muncul pada waktu anak mendekur dan ketika usia mendekati 6 bulan, ia memasuki fase meraban. Yang keempat, pola intonasi. Anak-anak mulai menirukan pola intonasi sejak usia 8 atau 9 bulan. Hasil tuturan anak mirip dengan tuturan ibunya. Anak tampaknya menirukan tuturan orang tuanya, tetapi hasilnya tidak dipahami oleh orang sekelilingnya. Kelima, tuturan satu kata. Sekitar umur 12-18 bulan, anak mulai mengucapkan tuturan kata satu kata. Jumlah kata yang diperoleh anak bervariasi. Yang keenam, tuturan dua kata. Ciri yang paling menonjol dalam fase ini adalah kenaikan kata anak yang muncul secara drastis. 7. Infleksi kata. Kata-kata yang awalnya dianggap remeh oleh anak, akhirnya dimunculkan juga. Dalam bahasa Indonesia, kata yang biasanya muncul ialah afiks. Misalnya anak sebelumnya hanya mengatakan kakak mukul adik menjadi kakak memukul adik. Atau adik dipukul kakak. 8. Kalimat tanya dan ingkar. Dalam bahasa Indonesia, anak mulai memperoleh kalimat seperti kata tanya, apa, siapa, kapan, dan lain sebagainya. 9. Konstruksi yang jarang atau kompleks. Pada usia 5 tahun, anak secara mengesankan memperoleh bahasa yang terus berkelanjutan meskipun agak lambat. Yang ke-10, tuturan matang. Perbedaan tuturan anak-anak dengan orang dewasa secara perlahan akan berkurang ketika usia anak semakin bertambah. Selanjutnya adalah teori-teori pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa merujuk pada pemikiran dan hasil penelitian para pakar bahasa terhadap proses yang dilakukan manusia dalam memperoleh bahasa secara alami dan holistik. Kelima teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, teori behavioristik. Teori pertama adalah teori behavioristik atau behavioral. Teori behavioristik atau behavioral dikenal juga dengan istilah teori belajar yang mana menekankan bahwa bahasa diperoleh melalui kebiasaan atau pembiasaan. Yang kedua, teori nativisme. Pelopor teori ini adalah Chomsky, seorang ahli linguistik. Ia berpendapat bahwa bahasa sudah ada dalam diri anak, merupakan bawaan lahir, telah ditentukan secara biologis, bersifat alamiah. Yang ketiga, teori kognitif. Kognitivisme yang merupakan sebuah kelompok yang lebih condong pada bahasan seputar pemerolehan dan pembelajaran bahasa, merumuskan satu teori bernama kesemestaan kognitif. Teori ini diperkenalkan oleh Piaget yang kemudian menjadi rujukan dalam hal alur pemerolehan bahasa pada manusia. Yang keempat, teori interaksionisme. Teori interaksionis merujuk pada teori yang menekankan bahwa pemerolehan bahasa anak dipengaruhi oleh interaksi sosial.
Selanjutnya adalah proses pemerolehan bahasa. Proses pemerolehan bahasa dimanapun juga anak memperoleh bahasa ibunya dengan strategi yang sama. Kesamaan ini tidak hanya dilandasi oleh biologi dan neurologi manusia yang sama, tapi juga oleh pandangan mentalistik yang menyatakan bahwa anak telah dibekali dengan bekal kodrati pada saat dilahirkan. Yang pertama, pemerolehan bahasa dalam bidang fonologi. Pada umur sekitar 6 minggu, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi yang mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. Yang kedua, pemerolehan dalam bidang sintaksis, tesis yang berjudul Pemerolehan Bahasa Anak Usia 2-3 tahun yang ditulis oleh Subiantoro menunjukkan bahwa perkembangan sintaksi anak memang dimulai dari tahapan yang sederhana ke tahapan yang lebih sukar. Yang ketiga, pemerolehan bahasa pada bidang leksikon. Sebelum anak dapat mengucapkan kata, dia memakai cara lain untuk Yang keempat, pemerolehan dalam bidang pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa dalam hubungan dengan orang lain dalam masyarakat yang sama. Yang kelima, pengembangan piranti wacana. Pada anak, pada umumnya, wacana berbentuk percakapan antara anak dan orang dewasa atau dengan anak yang lain. Yang keenam, waktu pemerolehan bahasa dimulai. Berbahasa mencakup kompetensi maupun produksi, maka sebenarnya anak sudah mulai berbahasa sebelum dia Selanjutnya, macam-macam pemerolehan bahasa. Menurut Arsanti tahun 2014, dilihat dari sudut pandang urutan atau berdasarkan siapa yang mempelajarinya, berdasarkan urutan pembelajaran, yang pertama, pemerolehan bahasa pertama atau B1, ini adalah proses alami saat anak-anak belajar bahasa pertama mereka di lingkungan sekitar. Yang kedua, pemerolehan bahasa kedua atau B2. Ini adalah proses belajar bahasa selain bahasa pertama. Yang ketiga, pemerolehan bahasa ketiga atau B3. Ini adalah proses belajar bahasa setelah B1 dan 2 sudah dikuasai. Misalnya, seseorang yang sudah menguasai bahasa Indonesia B1 dan bahasa Inggris B2, kemudian belajar bahasa Jepang atau B3. Berdasarkan siapa yang mempelajarinya, yang pertama pemerolehan bahasa ibu atau L1, ini adalah proses anak belajar bahasa ibu mereka. Biasanya terjadi pada keluarga bilingual atau multilingual. Yang kedua, pemerolehan bahasa asing atau FL. Ini adalah proses orang dewasa belajar bahasa asing. Biasanya FL ini menggunakan metode pembelajaran yang lebih sadar dan terstruktur dibandingkan B1. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bahasa, antara lain umur, jenis kelamin, kecerdasan, milieu, perekonomian, dan kemasyarakatan bagi anak. Namun, ada juga faktor utama yang berasal dari faktor dalam dan luar. Yang pertama, faktor dalam. Faktor ini dapat dikatakan sebagai faktor yang berasal intrapersonal anak. Pada kasus yang penelitian lihat, faktor dari dalam terkait dengan rendahnya kemampuan berbahasa AR dan BI adalah faktor kesehatan. Adapun faktor tersebut adalah karena subjek penelitian lahir secara prematur dan lambat berbicara. Yang kedua, faktor luar. Faktor ini muncul di luar diri subjek penelitian. Beberapa faktor luar yang berpengaruh diantaranya lingkungan, keluarga, di luar rumah, dan di sekolah, atau di tempat tinggal. Jadi pada kesimpulannya, bahasa merupakan alat komunikasi dalam berinteraksi baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dalam penuturan sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, proses dari anak yang mempelajari menguasai bahasa ibunya adalah perolehan, sedangkan proses dari orang atau umumnya dewasa yang belajar di kelas itu adalah pembelajaran. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa atau language acquisition merupakan proses ketika anak memperoleh bahasa pertamanya, sedangkan pembelajaran bahasa atau language learning merupakan proses ketika anak memperoleh bahasa kedua. Baiklah, kiranya itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.